Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas bab 6 tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Keempat, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelima, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke bahasan di poin A, yakni larangan pergaulan bebas. Adapun dalil tentang larangan pergaulan bebas sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang busuk. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, dan juga ada hadis yang menerangkan tentang larangan pergaulan bebas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia minum khamar ketika minumannya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan ayat dan hadis yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Tiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Empat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan tentang pergaulan bebas. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang beriman tidak akan melakukan perbuatan zina. Dua, perbuatan zina dan minum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Tiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan keistiqomahan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun pengertian tentang larangan pergaulan bebas, secara bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan mempunyai arti proses interaksi antara satu individu dengan individu lain, sedangkan bebas mempunyai makna terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Adapun secara istilah, bentuk perilaku yang menyimpang dan melewati batas, norma, dan kewajiban. Adapun ciri-ciri pergaulan bebas antara lain adalah perbuatan menghambur-hamburkan uang, perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama, perbuatan hura-hura dengan
perbudakan dan narkoba, perbuatan yang melibatkan aurat antar lawan jenis. Adapun contoh pergaulan bebas antara lain seks bebas, mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas. Adapun sebab-sebab pergaulan bebas antara lain dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Adapun akibat pergaulan bebas bagi diri sendiri, malas beribadah, hampa mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, bertambah dosa. Sedangkan bagi keluarganya, mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Bagi masyarakat, merebaknya pelanggaran norma agama di masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Adapun cara mengatasi pergaulan bebas, yang pertama, meningkatkan keimanan, memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan bebas, mengikuti pengajian, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Adapun hikmah menghindari pergaulan bebas antara lain yang pertama, dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh pahala dari Allah, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat, dapat menggapai cita-cita di masa depan. Sedangkan dalil tentang larangan perbuatan zina yang kedua terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya karena mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Adapun hadis tentang larangan perbuatan zina yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun isi kandungan ayat dan hadis yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson, 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhson dirajam. Sedangkan menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Di dalam pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini dikarenakan zina termasuk perbuatan dosa besar. Di poin B, larangan perbuatan zina. Adapun pengertiannya, hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Adapun ciri-ciri perbuatan zina, yang pertama zina muhson.
zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Adapun hukumannya dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Sedangkan zina ghair muhsan, zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau masih bejaka atau gadis. Adapun hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Adapun akibat perbuatan zina, yang pertama akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman. Kedua, menghancurkan masa depan anak dan merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari satu laki-laki, akan mengaburkan nasab. Mendorong perbuatan dosa lainnya, menimbulkan berbagai penyakit kelamin, terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan, menanggung hukuman sosial dari masyarakat, nasab dan keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapat warisan. Adapun cara menjauhi perbuatan zina, yang pertama, segeralah menikah jika telah mampu, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, jangan mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina, membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina, mendengarkan nasihat ulama, dan biasakan puasa sunnah. Adapun hikmah menjauhi perbuatan zina, 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perbuatan yang dilakukan, kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menaatinya, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab, dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. 5. Terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan, dan yang terakhir, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Adapun dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini dikarenakan kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Baiklah, usai sudah perjumpaan kita pada saat ini dan apa yang sudah kita bahas semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.